Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Qala Allah ta'ala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ilmihi fid dharain amin. Wa wasafal musannifu mukhtasarahu bi awsafin. Dan musannif kitab, pengarang kitab mensifati kitab mukhtasarnya ini, kitab yang ringkas takrib ini dengan beberapa sifat. Minha innahu fi ghayatil ikhtisari wa nihayatil ijazi. Kitabnya itu sangat ringkas, ghayatil ikhtisar. Nihayatil ijaz maknanya juga sama, puncaknya ringkas. Kalau ghayah wa nihayah mutaqaribani, makna ghayah dan nihayah hampir sama. Puncaknya ringkas, puncak, ghayah itu puncak, nihayah juga puncak. Wa qada al-ikhtirasah wa ijazu, lafaz ikhtisar dan lafaz ijaz maknanya sama, yaitu ringkas. Wa minha annahu yuqarribu ala muta'allimi li fu'il fiqhi darasahu. Termasuk sifat yang diberikan musannif adalah kitab mukhtasarnya itu mendekatkan kepada orang yang mengaji cabang-cabang fikih, mendekatkan kepada kefahaman ketika mau deres, mau mengulang, mempelajari, itu dares namanya. Wa yusairu al-mubtadi' hifdzahu, dan sifatnya adalah memudahkan bagi orang yang mengawali mengaji untuk menghafalkan. Orang dulu ini kitab takrib dihafalkan, sekarang jangankan dihafalkan, sudah banyak yang tidak paham, apalagi sudah menghafalkan. Al-istihdarahu ala dhahri qalbin liman yarghabu fi hifdhi mutasarin fil fiqhi. Maknanya menghafalkan adalah istihdar ala dhahri qalbin. Maknanya kalau sekarang itu istilahnya istihdar ala dhahri qalbin itu hafal di luar kepala. Itu maknanya istihdar ala dhahri qalbin. Jadi hafalnya sudah di luar kepala, nggak perlu diingat-ingat. Wong hafalnya itu sudah sangat hafal sampai di luar kepala. Bagi yang suka, yang senang menghafal kitab ringkas dalam urusan fikih, dalam bab fikih. Jadi ada kitab itu nahwu dalam bentuk kalam nasar namanya. Ini kalam nasar, contohnya takrib ini kalam nasar. Ada yang kalam nadhom, kitab nahwu misalnya alfiyah. Kalam nasar misalnya jurumiyah. Fikih pun begitu, ada yang kalam nasar seperti ini, takrib, hatul mu'in, itu kalam nasar. Ada yang berbentuk nadhom seperti kitab Zubat 1000 bait, kitab fikih itu. Jadi ulama itu ada yang mengarang dengan bentuk nasar, dalam bentuk nadhom. Tujuannya apa? Supaya mudah difaham, mudah diingat, mudah dihafalkan, memudahkan orang-orang yang mengawali, yang memulai mengaji. Wa sa'alani aidan ba'dul asdiqai an uksira fihi al-mukhtasari minat taksimati lil ahkamil fiqhiyati. Teman-teman yang meminta saya kemarin itu kan beliau diminta. Jadi mengarang kitab itu karena diminta oleh teman-temannya. Mereka meminta supaya saya ini memperbanyak pembagian hukum fikih. Wa min hasrin ay dhabtil khisali al-wajibati wal mandubati wa walhima, dan memberi
perincian mana yang wajib, mana yang sunnah, dan selainnya, mana yang haram, misalnya muharramat, mana yang makruhat, yang makruh, misalnya mana yang mubahat, mana yang mubah, misalnya. Mana yang mandubah ya sama dengan sunnah maknanya. Fa'ajabtuhu ila su'alihi fidalika. Lalu saya ini, kata musannaf ini, saya menjawabi, maksudnya ya mengijabahi, maksudnya ya melaksanakan permintaannya. Mintanya seperti itu ya saya turuti. Tujuannya taliban lis sawabi minallahi ta'ala jazan ala tasnifi hadzal mukhtasari. Tujuannya bukan karena manusia, tapi karena mencari pahala dari Allah sebagai balasan mengarang kitab ini. Orang dulu kalau ngarang kitab, terus kitab itu cari pahala, mencari ridho Allah. Kalau orang sekarang cari uang, dicetak, dipercetakan, nulis buku, nanti dapat royalti, dapat uang. Orang sekarang seperti itu. Makanya kitabnya nggak bisa bukunya lah sekarang buku, atau kitabnya itu nggak bisa bertahan lama. Beda orang-orang dulu, lama dulu, karena ikhlas hanya bertahan sampai berabad-abad, orang masih membaca, masih mempelajari. Raghiban ilallahi subhanahu wa ta'ala fil i'anati min fadlihi ala tamami hadzal muhtasari. Dan karena berharap kepada Allah supaya menolong, memberi pertolongan dengan fadl minallah, fadl keutamaan. Jadi kalau fadl itu di atas adl, keadilan. Kalau ada orang kafir masuk surga misalnya, atau ada orang muslim masuk neraka, itu wujud keadilan Allah. Allah itu haram berbuat zalim. Kok adil? Ya karena semuanya milik Allah, semuanya itu kan ciptaan Allah, ya terserah Allah. Tetapi kalau di atas adil namanya fadl, keutamaan. Orang muslim dikasih surga, itu fadlun minallah. Dukhulun nasi fil jannati fadlun minar rahmani ya ahlal amali. Nah, kita ini diciptakan Allah, beribadah, kok mau ngaji itu kan ya Allah yang menulis qada qadarnya. Allah pula yang memberi kita kekuatan beribadah. Kok kita dikasih pahala, dikasih surga, itu berarti sudah fadlun minallah. Nah, ini yang diminta adalah fadlun, anugerah ala tamami hadzal muhtasari. Wa fit taufiqil shawabi, dan supaya Allah memberikan hidayah kepada as-shawab yang benar. Wa huwa diddul khata', shawab itu lawannya salah. Makanya wallahu alam bis-shawab. Allah lebih tahu, paling tahu mana yang benar. Shawab itu maknanya berlawanan dengan khata'. Khata' salah, shawab benar. Annahu ta'ala ala ma yasha'u ayuridu qadirun, ay qadirun. Allah itu atas segala sesuatu yang Allah kehendaki maha kuasa. Jadi maha kuasa atas segala yang Allah kehendaki. Wa bi ibadihi latifun khabir. Allah itu maha lembut dan maha waspada terhadap hamba-hambanya. Bi ahwal ibadihi, dengan semua kelakuan, keadaan hamba-hambanya itu. Allah maha tahu, diatur semuanya dengan latif, dengan kelembutan. Dan khabir, semuanya dalam kewaspadaan Allah.
Wal awalu muktabasun min qoulihi ta'ala Allahu latifun bi ibadihi. Lafaz latif diambil dari ayat Allahu latifum bi ibadihi. Allah maha lembut atas hamba-hambanya. Wasani yaitu lafaz khabir diambil min qouli ta'ala dari ayat wa huwal hakimul khabir. Dialah Allah yang maha bijaksana dan maha waspada. Kalau yang digabungkan dua-duanya itu ada dalam surat Al-Mulk. Ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Itu jadi satu, latif dan khabir. Sesungguhnya ingatlah Allah yang khalaq, Allah lah yang menciptakan. Siapa yang menciptakan? Allah. Dialah Allah yang maha lembut dan maha waspada. Jadi kalau Asmaul Husna, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim itu biasanya punya beberapa keistimewaan, khosois atau faedah. Nah, lafaz latif ini kalau dihitung abjad itu jumlahnya 129. Kata para ulama, orang kalau setiap hari baca latif, ya latif, ya latif, ya latif 129 kali, itu semua kebutuhannya dia, urusannya dia di hari itu akan diatur oleh Allah secara lembut. Urusannya itu secara lembut, semuanya dibuat lembut. Misalnya contoh takdir Allah membuat dengan cara lembut. Misalnya orang itu takdirnya itu kejatuhan pohon kelapa misalnya, kan keras di kepala, kelapa mengenai kepala kan ya keras, tapi diatur oleh Allah menjadi lembut. Kelapanya sudah diubah jadi parutan kelapa misalnya. Jadinya kan enggak mengenai kepala, enggak keras. Itu contoh misalnya, ini namanya mengatur dengan lembut. Al-khabir maknanya waspada, maha waspada, maha mengetahui. Waspada itu bahkan mungkin sesuatu yang belum terjadi. Kalau khabir itu kalau dihitung abjad ada 812. Abjad itu abajadun, hawazun atau yakun, lamazun itu. Dihitung pakai tulisan hitungan abjad itu 812. Kata para ulama, orang kalau sering baca ya khabir, ya khabir, ya khabir, ya khabir, dia akan tahu sesuatu yang akan terjadi. Khabir ya dikasih tahu oleh Allah sesuatu yang belum terjadi atau di masa depan, Allah akan memberitahu. Itu kalau dia zikir, banyak zikir ya khabir, ya khabir. Wal latifu wal khabiru ismani min asma'i ta'ala. Lafaz latif dan khabir adalah dua nama dari nama-nama Allah Asmaul Husna. Boleh untuk berdoa karena Allah memerintahkan walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah itu punya nama-nama yang baik. Perintah Allah perintah fad'uhu biha, doalah kalian dengan Asmaul Husna. Jadi ada perintahnya, bukan bid'ah, itu perintah Allah. Berdoa dengan Asmaul Husna itu perintah Allah dalam Al-Quran. Wa ma'nal awali, apa makna al-latif? Al-awal itu al-latif. Al-latif maknanya adalah al-alimu bidaqaiqil umuri wa muskilatiha, mengetahui sesuatu perkara dengan selembut-lembutnya, setipis-tipisnya, serumit-rumitnya, daqaiq itu, seperinci-perincinya, wa muskilatih, dan sesuatu yang bermasalah. Muskilah itu tidak beres, tahu semua masalahnya, bahayanya, tidak beresnya itu tahu. Wa yutlaqu aidan bi makna rafiqu bihim. Kadang makna latif adalah rafiqun, Allah yang maha welas asih kepada hamba-hambanya.
Fa ta'ala alimun bi ibadihi wa bi mawadi'i hawaijim, maka Allah itu maha tahu dengan urusan hamba-hambanya dan semua kebutuhan-kebutuhannya, tempat butuhnya, melebihi hamba tersebut kepada dirinya. Nah, orang kadang tidak tahu yang baik untuk dirinya, kadang nggak tahu. Kalau Allah maha tahu, lebih tahu dari orang tersebut terhadap dirinya. Nah, kita ini kan nggak tahu kerjanya paru-paru bagaimana, kerjanya jantung kita ini gimana kerjanya, kerjanya ginjal kita ini kerjanya bagaimana, kita nggak tahu, padahal itu diri kita sendiri. Tapi kalau Allah tahu. Rafiqun bihim wa makna tsani qaribun min maknal awal, makna al-khabir dekat maknanya, hampir sama dengan makna al-latif. Wa yuqalu, maka dikatakan khabartu syai'a ukhbirhu fa ana bihi khabir. Ketika saya memberi kabar sesuatu, maka saya sedang mengetahui bahwa saya ini tahu kabar tersebut. Itu maknanya khabir. Jadi khabir itu orang yang membawa kabar. Berarti kalau membawa kabar dia tahu kabar itu. Nggak mungkin orang memberi kabar kok dia belum tahu. Ai alimun, maknanya maha tahu. Khabir itu maha tahu. Waspada itu ya tahu. Qala rahimahullahu ta'ala kitab ahkamit thaharati wa alam. Asal